warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-13 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Hari ini kita ngebahas tentang evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu merupakan tes atau tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan si pengguna. Yang dievaluasi pada interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya, ya. Evaluasi empiris adalah proses penilaian dengan cara eksperimen, penelitian, dan observasi. Data empiris merupakan data yang diperoleh atau ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Rancangan eksperimen tidak lepas dari rancangan percobaan dengan langkah-langkahnya yang betul-betul telah teridentifikasikan sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan. Desain eksperimen sama dengan sebagai suatu pengujian atau serangkaian pengujian yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap variabel-variabel input dari proses atau sistem sehingga dapat meneliti dan mengidentifikasi sebab perubahan dari output. Mengapa? Karena memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan pengguna untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan user. Tujuan utama sebuah evaluasi melihat seberapa jauh sistem yang berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas dengan lebih mudah, melihat efek interface bagi pengguna, kemudahan untuk mempelajari sistem, usability dan perilaku user, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sebuah sistem. Di mana evaluasinya? Di laboratorium, di tempat alami pengguna produk. Kapan sih evaluasinya? Evaluasi produk sedang dalam pengerjaan, produknya baru, perbaikan produk. Untuk evaluasi empiris adalah proses penilaian dengan cara eksperimen, penelitian, dan observasi. Rancangan eksperimen, hipotesa, melakukan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen, masih menggunakan variabel independen dan dependen, di mana variasi di dalam independen variabel akan menyebabkan perbedaan pada dividen variabel. Independen variabel merupakan karakter suatu eksperimen yang memanipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda sebagai pembanding. Contohnya jenis interface, level dari help, jumlah item menu, dan perancangan icon. Dependent variabel yang dapat diukur dalam eksperimen. Contohnya pada variabel independen adalah kecepatan dari pemilihan menu. Untuk rancangan between groups atau randomize, masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen dan kontrol, di mana setiap user menghasilkan suatu kondisi yang berpengaruh dari subjek banyak. Within groups, setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda, jumlah user yang tersedia lebih sedikit, pengaruh dari subjek lebih sedikit. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.